Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Salsabila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu dengan judul Pengaruh Pertumbuhan dan Perkembangan terhadap Peningkatan Kesehatan Anak. Yang pertama, ada pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan intraseluler, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat, menurut Kemenkes RI tahun 2012. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian, menurut Kemenkes RI tahun 2012. Maka, pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang terjadi bersama-sama secara utuh karena seorang anak tidak mungkin tumbuh kembang sempurna bila hanya bertambah besarnya saja, tanpa disertai bertambahnya kepandaian dan keterampilan. Dan sebaliknya, kepandaian dan keterampilan anak tidak mungkin tercapai tanpa disertai oleh bertambahnya besar organ atau alat sampai optimal. Lanjut. Faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Menurut Adriana tahun 2013, terdapat 2 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 1. Faktor internal, diantaranya ada ras atau etnik atau bangsa, keluarga, umur, jenis kelamin, genetik, dan kelainan kromosom. Yang kedua ada faktor eksternal, terdiri dari faktor prenatal, diantaranya ada gizi, mekanis, toksin atau zat kimia, radiasi, dan infeksi. Lanjut. Ada faktor persalinan, yaitu komplikasi persalinan pada bayi seperti trauma kepala, asfiksia dapat menyebabkan kerusakan otak. Ada faktor pasca persalinan, diantaranya gizi, penyakit kronis, lingkungan, psikologi, dan obat-obatan. Lanjut. Yang kedua ada pertumbuhan anak pada tiap tahap usia. Ada infant, toddler, prasekolah, sekolah, dan adolesen. Pada usia 2-5 tahun, banyak energi yang digunakan untuk aktivitas tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia yang dimaksud dalam tahap atau fase bayi. Tahap ini disebut sebagai infancy and toddlerhood. Pada tahap inilah manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Misalkan yang semula belum bisa berjalan menjadi bisa merangkak atau berjalan. Semula belum bisa berbicara menjadi bisa berbicara secara perlahan. Pada usia 3-6 tahun, anak akan belajar melakukan serta mengembangkan berbagai keterampilan secara mandiri. Hal ini ditujukan sebagai langkah persiapan sebelum bersekolah. Misalnya, terus belajar berbicara, menumbuhkan rasa mandiri, serta kepercayaan diri. Lanjut. Anak usia sekolah 7-12 tahun, pada tahap ini, anak akan banyak belajar serta melatih keterampilan diri. Misalnya, belajar menulis, membaca, menggambar, menyanyi, berhitung, menari, dan lain sebagainya. Fase ini menandai seorang manusia masuk dan beradaptasi dengan budaya barunya, yaitu budaya sekolah dasar. Pada usia remaja 12-24 tahun, anak akan mulai mengalami masa pubertas baik laki-laki maupun perempuan yang ditandai dengan beberapa perubahan fisik yang terjadi pada tubuhnya. Seperti yang terjadi pada perempuan, payudara akan membesar dan pada laki-laki akan tumbuh jakun. Lanjut. Selanjutnya ada perkembangan anak pada tiap tahap usia. Yang pertama ada infan, dari usia 1-12 bulan, bayi biasanya akan menunjukkan beberapa tanda perkembangannya. Pada usia 3-6 bulan, bayi akan perlahan dapat menggerakkan kepala mereka dan bermain dengan tangannya. Bayi juga akan duduk tanpa bertumpu, mengenali namanya sendiri, dan mulai mengeluarkan racauan kecil pada usia 9-12 bulan. Bayi akan mulai merangkak, berjalan dengan tumpuan, dan menunjukkan objek yang diinginkannya dengan telunjuk. Yang kedua ada toddler, balita. Seperti banyak yang Anda ketahui adalah
bayi di bawah umur 3 tahun. Tahap ini ditandai dengan beberapa perkembangan kemampuan motoriknya, seperti berjalan tanpa bantuan, menaiki tangga yang rendah, atau melompat-lompat di satu tempat. Balita juga akan mendapatkan kemampuan untuk memegang krayon, menggambar lingkaran, menumpuk balon mainan, berbicara dalam kalimat pendek, atau mengikuti instruksi sederhana. Lanjut. Prasekolah. Dalam usia 3 hingga 5 tahun, biasanya kemampuan motorik pada anak-anak akan mengalami peningkatan pesat. Biasanya pada usia ini, anak-anak sudah dapat melakukan kegiatan seperti memakai baju sendiri, menggambar makhluk hidup, melempar bola, melompat tali, atau berdiri dengan satu kaki lebih dari 10 detik. Sekolah. Usia sekolah adalah anak-anak yang usianya telah mencapai 6 hingga 12 tahun. Anak-anak pada usia ini telah memperoleh kepercayaan diri, memecahkan masalah mandiri, dan bertanggung jawab. Hubungan pertemanan di sekolah akan menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam pertumbuhan anak-anak usia ini. Selanjutnya ada adolesen. Tahap ini ditandai oleh perubahan yang cepat pada tubuh, pikiran, serta emosinya. Pada saat anak mencapai usia remaja, mungkin akan kewalahan dengan cara bersikapnya yang kadang sulit ditebak. Pada usia sampai 14 tahun, remaja biasanya menunjukkan kemampuan untuk berpikir layaknya orang dewasa, walau sesaat kemudian mereka akan meledakkan emosinya seperti anak-anak berusia 6 tahun. Anak-anak dalam usia remaja ini sedang dalam proses tumbuh jadi dewasa dan belajar untuk menjadi individu yang independen. Lanjut. Yang ketiga ada deteksi dini tumbuh kembang anak, KPSP dan DDST. KPSP adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengetahui perkembangan anak normal. Ada penyimpangan. Pemeriksaan dilakukan oleh tenaga kesehatan, guru TK, dan petugas PAUD terlatih. Jadwal screening atau pemeriksaan KPSP rutin adalah pada umur 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, dan 72 bulan. Tujuan pemeriksaan perkembangan anak menggunakan KPSP adalah untuk mengetahui perkembangan anak normal atau ada penyimpangan. Lanjut. Selanjutnya ada DDST, adalah salah satu metode screening terhadap kelainan perkembangan anak. DDST bukan tes diagnostik atau tes IQ. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengikuti proses dan tahap perkembangan anak, untuk mengatasi secara dini bila ditemukan kelainan perkembangan, untuk menemukan adanya keterlambatan perkembangan anak sedini mungkin, untuk meningkatkan kesadaran orang tua atau pengasuh anak untuk berusaha menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi perkembangan. Lanjut. Masalah-masalah perkembangan pada anak. Ada 5 yaitu gangguan kebiasaan, gangguan psikologis, gangguan perilaku, gangguan tidur, dan gangguan kecemasan. Lanjut. Yang kelima ada teori-teori perkembangan. Perkembangan psikoseksual menurut Sigmund Freud. Menurut teori perkembangan psikoseksual yang digagas oleh Sigmund Freud, diyakini bahwa pengalaman di masa kecil dan hasrat alam bawah sadar berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Menurut Freud, konflik yang terjadi pada tahapan itu akan berpengaruh hingga jauh ke depan. Lebih jauh lagi, teori perkembangan anak versi Freud ini menyatakan bahwa pada setiap usia anak, titik hawa nafsu atau libido juga akan berbeda. Selanjutnya ada perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Teori psikososial datang dari Erik Erikson dan hingga kini termasuk yang paling populer. Dalam teorinya terdapat tahapan perkembangan psikososial seseorang yang fokus pada interaksi sosial dan konflik. Jika teori Freud fokus pada aspek seksual, menurut Erikson justru interaksi sosial dan pengalaman yang menjadi penentu. Konflik yang dihadapi pada tiap tahapannya akan berpengaruh pada karakternya saat dewasa. Selanjutnya ada perkembangan kognitif menurut John Piaget. Piaget memiliki teori kognitif terkait perkembangan anak. Fokusnya pada pola pikir seseorang. Ide utama dari Piaget adalah anak berpikir dengan cara berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Selain itu, proses berpikir seseorang juga dipertimbangkan sebagai aspek penting yang menentukan cara seseorang memahami dunia. Selanjutnya ada perkembangan moral menurut Kohlberg.
Menurut Lawrence Kohlberg, tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Kohlberg mendefinisikan penalaran moral sebagai penilaian nilai, penilaian sosial, dan juga penilaian terhadap kewajiban yang mengikat individu dalam melakukan suatu tindakan. Menurut Kohlberg, penalaran moral adalah suatu pemikiran tentang masalah moral. Pemikiran itu merupakan prinsip yang dipakai dalam menilai dan melakukan suatu tindakan dalam situasi moral. Lanjut. Berikut adalah sumber-sumbernya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.